Jangan terlalu cepat memberitahu orang lain tentang rencanamu. Entah itu mulai bisnis, pindah kerja, glow up, atau sekedar ingin jadi versi yang lebih baik. Kedengarannya seperti hal kecil, tapi coba kamu ingat, berapa kali kamu punya rencana besar, lalu kamu ceritakan ke orang lain, dan anehnya setelah itu semangat kamu malah menurun. Atau bahkan lebih parahnya, belum mulai apa-apa, kamu sudah merasa rencana itu kurang meyakinkan, tidak realistis, atau terlalu susah. Kalau kamu pernah di posisi itu, mungkin masalahnya bukan di rencanamu, tapi di kebiasaan kamu yang terlalu cepat membagikannya. Di video ini kita akan bahas kenapa kamu perlu berhenti terlalu banyak membicarakan rencanamu ke orang lain, dan kenapa diam justru bisa jadi strategi paling powerful dalam hidup kamu. Yang pertama, kamu tanpa sadar telah masuk ke dalam validation trap atau jebakan validasi. Setiap kali kamu cerita rencanamu ke orang lain, yang sebenarnya kamu cari bukan hanya sharing, tapi juga ingin divalidasi. Kamu ingin didukung, ingin didengar, ingin diyakinkan bahwa kamu benar dan bisa. Masalahnya, ketika kamu mulai bergantung pada validasi orang lain, kamu perlahan kehilangan koneksi dengan intuisi kamu sendiri, yang membuat sukses atau tidaknya rencanamu menjadi ketergantungan terhadap respons orang lain. Kalau mereka bilang bagus, kamu menjadi semangat. Kalau mereka ragu, kamu pun ikut meragukan. Padahal, rencana kamu mungkin saja berhasil. Dan yang harus kamu percaya adalah bahwa hidup kamu bukanlah hasil voting dari orang lain. Yang kedua, kamu kehilangan energi sebelum benar-benar bertindak. Kamu mungkin jarang menyadari hal ini, tapi setiap kali kamu menceritakan rencanamu, otak kamu merasa seperti sudah melakukan sesuatu. Ada rasa puas seolah-olah kamu selangkah lebih dekat. Padahal, kamu belum memulai apa-apa. Ini yang disebut sebagai false progress. Akibatnya, motivasi kamu jadi menurun karena secara mental kamu sudah merasa cukup. Itulah mengapa banyak orang pandai berbicara, pintar membuat rencana, tapi selalu stuck di situ-situ saja. Yang ketiga, kamu menyerap ketakutan orang lain. Ketika kamu bercerita tentang rencanamu, mereka akan memberikan respons berdasarkan pengalaman mereka. Kalau mereka pernah gagal, mereka akan bilang itu susah. Kalau mereka takut mengambil resiko, mereka akan menyuruh kamu untuk bermain aman. Dan tanpa sadar, kamu jadi membawa ketakutan yang sebenarnya bukan milik kamu. Dan hal penting yang harus kamu ingat, tidak semua opini itu relevan dengan perjalanan kamu. Yang keempat, terlalu banyak bicara menghilangkan keajaiban. Ada kekuatan besar dalam hal yang bersifat rahasia. Ketika sesuatu masih kamu simpan, energinya masih terasa utuh dan penuh. Masih terasa spesial, masih memiliki daya dorong dari dalam. Tapi, ketika kamu terlalu cepat membagikannya ke banyak orang, energi itu menyebar, melemah, dan akhirnya menghilang. Inilah mengapa orang-orang yang benar-benar berhasil biasanya tidak banyak bicara di awal. Mereka bekerja dalam diam. Yang terakhir, memiliki kepercayaan diri yang tenang. Orang yang benar-benar yakin dengan dirinya tidak butuh mengumumkan setiap langkahnya. Mereka tidak merasa perlu untuk menjelaskan terlalu banyak, membuktikan sesuatu ke orang lain, atau mencari pengakuan. Karena mereka tahu hasil akhirnya akan berbicara. Jadi apa yang harus kamu lakukan? Bila kamu mempunyai rencana, bukan berarti kamu harus jadi tertutup atau tidak merasa perlu menceritakannya pada siapapun. Tapi lebih ke selektif. Coba mulai dengan menyimpan rencana kamu sampai ada progres yang nyata. Pilih 1 atau 2 orang yang benar-benar tepat untuk diajak sharing. Fokus pada eksekusi, bukan pengumuman. Dan biarkan hasil kamu yang berbicara.
Terkadang alasan kenapa rencana hidup kamu terasa stagnan bukan karena kamu kurang perencanaan, tapi karena kamu terlalu sering membagikan energi kamu sebelum waktunya. Jadi, mulai sekarang, coba tahan sedikit. Kerjakan diam-diam, bangun perlahan tanpa perlu semua orang tahu. Dan suatu hari nanti, biarkan mereka terkejut dengan hasil yang tidak pernah kamu ceritakan sebelumnya.